Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Di antara tradisi para salaf seperti yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, halummu nasdatu imanan ijlisu bina, mari kita sempatkan duduk sejenak dalam rangka kita untuk menambah ini keimanan. Atau juga perkataan Mu'adz bin Jabal juga mengatakan ijlisu bina, duduklah bersama kami, nu'minu sa'atan, dalam rangka untuk menambah keimanan. Di antara terpenting yang mesti kita pelihara dalam diri kita ikhwati billah adalah iman. Yang Nabi kita SAW di antara doanya adalah Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Iman kita seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, sehingga sudah menjadi kebutuhan kita sekalian untuk bisa senantiasa menjaga keimanan kita, mengetahui kapan iman kita ini mulai berkurang, dan kemudian bagaimana kita bisa menambah keimanan kita. Jangan sampai kemudian iman kita turun, bahkan kemudian sampai apalagi rusak dan kemudian hilang. Dan ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Syekh As-Sa'di ketika menjelaskan tentang masalah merawat iman, ada dua hal yang sangat pokok untuk kita lakukan. Yang pertama, memperhatikan pondasi-pondasi iman dan cabangnya. Bagaimana bisa pondasinya kuat, cabangnya semakin lebat, karena sungguhnya iman kita sebagaimana pohon yang tertanam di dalam hati kita. Alam tara anallaha alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukula hinin bi rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah telah membuat tamsil tentang kalimat thayyibah yang tamsilnya seperti syajarah, pohon yang thayyibah, pohon yang baik. Asluha thabitun, akarnya kuat, wa far'uha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukula hinin bi rabbiha, setiap saat mengeluarkan buah-buahan dengan izin Rabbnya. Dan Nabi kita katakan iman itu ada 70 sekian cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa atnaha imatatul ada'ani tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Intinya bahwa iman itu bercabang-cabang sebagaimana pohon, dan semakin sempurna iman seorang, semakin kokoh akarnya dan semakin banyak cabang-cabang ini keimanan yang bisa dia wujudkan. Dan semakin melemah imannya, semakin rapuh
pondasinya, semakin rapuh akarnya dan semakin berkurang percabangannya, atau bahkan terkadang tidak mengeluarkan buah-buahan sama sekali. Yang pertama kata beliau adalah menguatkan pondasinya, kemudian memperbanyak cabang-cabangnya. Yang kedua, menangkal dari berbagai macam penyakit yang akan merusak pohon tersebut, dan atau ketika telah terserang sebuah penyakit, maka bagaimana mengobatinya. Dan sesungguhnya ini semuanya adalah sebagaimana perawatan jasad kita. Jasad kita ini yang pertama adalah perawatannya, bagaimana kita makan yang bergizi, ini asupan-asupan yang bergizi, makanan, minuman, lalu bagaimana menjaga tubuh ini tetap sehat, segar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar jangan sampai ada racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, seandainya kita kerasukan atau kemasukan racun, bagaimana kita kemudian mengobati, bagaimana kita menawarkan racun itu dan kemudian mengobati sehingga badan kita pun tetap terjaga. Iman kita juga demikian. Yang pertama, bagaimana seorang dia menguatkan imannya dengan segala macam amal ketaatan. Yang kedua, bagaimana dia berusaha untuk jangan sampai terjatuh dalam kemaksiatan, karena kemaksiatan merupakan racun. Yang ketiga, seandainya terjatuh dalam kemaksiatan, bagaimana segera dia membersihkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa iman kita adalah di antara asbab ziyadatil iman, di antara sebab yang menjadikan iman kita ini bisa bertambah. Yang pertama adalah al-ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan menjadikan kita, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dari zatnya adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Yang kedua, ilmu yang bisa menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang dikatakan ilmu, hakikatnya bukan ilmu, dan ada orang mereka telah berilmu akan tapi ilmunya tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka dia pun sungguhnya tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antara al-ilmu nafi yang beliau sebutkan adalah yang pertama, yaitu memahami asma Allah al-husna, memahami nama-nama Allah yang indah. Karena dengan memahami asma al-husna, dia akan mengetahui siapa itu Rabb yang dia sembah dan akan bisa menyempurnakan ibadah dia. Kata Ibnu Qayyim, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaihal bashar. Di antara perkataan beliau adalah manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan setiap nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada manusia, kepada kita semuanya. Karena di dalam setiap nama Allah terkandung sifat yang sempurna, dan dalam setiap sifat Allah menuntut kita beribadah kepada Allah sebagaimana kandungan yang ada di dalam sifat-sifat tersebut. Di antara al-ilmu nafi adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yang menggabungkan antara zikrullah dan ilmu yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang Allah mensifati seorang mukmin adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka akan bertambah keimanan mereka. Sehingga membaca Al-Quran adalah tradisi para salaf yang tidak pernah mereka tinggalkan. Bahkan mereka memiliki
ini fokus dalam membaca Al-Quranul Karim, sebagian mereka punya kebiasaan sepekan khatam, sebulan khatam, kemudian ada yang 10 hari khatam. Intinya tidak pernah berpisah dari ini berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Quran ini akan membimbing kita semuanya ke jalan yang lurus. Jika kita ingin akidahnya lurus, ingin ibadahnya lurus, ingin akhlaknya lurus, dan ingin semua kehidupan kita lurus, mesti kita senantiasa bersama dengan Al-Quranul Karim. Kemudian di antara al-ilmu nafi adalah yaitu memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana mewujudkan kehidupan yang terbaik, baik dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam bermuamalah kepada sesama para makhluk. Yang Allah jadikan Rasulullah SAW adalah teladan, uswatun hasanah, sehingga semakin detail kita mengetahui tentang kepribadian Rasulullah SAW akan semakin memiliki dampak terhadap keimanan kita atau kokohnya keimanan kita. Di antara ilmu nafi adalah memahami siratu salaf, memahami sirah perjalanannya para salaf, sehingga kita bisa membandingkan antara kehidupan para salaf dengan kehidupan kita. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu, bagaimana mereka tahan banting dalam menghadapi ujian, bagaimana mereka itu menjalani kehidupan dengan sehingga menjadi khair ummah, sebaik-baik umat. Sehingga dengan memahami sirahnya para salaf, intinya kita bisa membandingkan siapa kita, siapa mereka, di mana kedudukan kita dibandingkan dengan mereka, sehingga akan bisa mengukuhkan keimanan kita baik dalam mentaati Allah maupun dalam meninggalkan perbuatan kemaksiatan maupun dalam mensabari semua musibah kejadian yang menimpa dirinya. Kemudian di antara yang akan mengokohkan iman pula adalah at-tafakkur. Dia senantiasa merenungi berkaitan dengan ayat-ayat Allah al-kauniyah, apa yang terbentang di alam semesta, yang akan menjadikan seorang dia lebih mengagumi atau lebih merasakan keagungan Allah dalam setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sering menyebutkan tentang wa min ayatihi, di antara ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, lalu Allah jelaskan tentang semua bentangan yang ada di alam semesta ini, yang dengan perenungan itu dia akan semakin merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara pula yang akan mengokohkan iman kita adalah kebiasaan untuk senantiasa memelihara amal soleh. Amal soleh semakin banyak kita lakukan akan semakin menguatkan iman kita. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbitan. Seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan pada mereka, apa yang dinasihatkan Allah kepada mereka, melakukan setiap apa yang dibimbingkan, dituntunkan Allah Ta'ala, maka amal-amal yang dilakukan ini akan mengokohkan iman dia, sehingga akan bisa membuat iman tangguh, khususnya saat ketika mereka menghadapi ini musibah, ujian, sehingga warisan kebiasaan dia menyibukkan dengan amal soleh akan betul-betul menjadi penyelamat yang utama saat mereka menghadapi berbagai macam guncangan-guncangan ini iman di tengah-tengah kehidupannya. Adapun di antara yang akan mengancam keimanan kita, ya qatibillah, ada yang sifatnya dari diri kita sendiri, ada yang sifatnya adalah yakni dari luar, al-asbab ad-dakhiliyah dan al-asbab al-kharijiyah. Di antaranya sebab yang berasal faktor internal kita, satu adalah kebodohan kita. Semakin kita bodoh tentang agama ini, semakin mengancam keimanan kita. Bagaimana sejarah umat terdahulu, Allah kisahkan tentang kaumnya Nabiullah Musa. Ketika mereka meminta
sesembahan selain Allah Ta'ala ketika melihat tradisi musyrikin. Mereka mengatakan, ya Musa ij'alana ilan kama lahum aliyatun qala innakum qaumun tajhalun. Mereka mengatakan, ya Musa, buatkan untuk kita sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan. Kata Musa, kalian ini benar-benar kaum yang bodoh. Kebodohan hampir menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Sebagaimana kita di tengah-tengah masyarakat kita, akibat kebodohan berapa banyak yang mereka terjerumus dalam kesyirikan dan tidak merasa, tidak sadar, terjerumus dalam kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, bahkan pemikiran-pemikiran ini kufur, dan mereka tidak sadar bahwa itu adalah perkara-perkara yang akan menghancurkan agama mereka karena kebodohannya, atau mereka menolak Islam karena kebodohan mereka terhadap ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua yaitu kelalaian, ghaflah yang sering menimpa kita. Kelalaian kita sedikit demi sedikit, pada puncaknya kita akan kemudian menjadi orang yang total lupa dengan Allah, lupa dengan kampung akhirat. Lalu kehidupan kita akan masuk terjun sebagaimana kehidupan ala binatang. Ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Kehidupan mereka seperti binatang atau bahkan lebih sesat daripada binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Akalnya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, telinganya tidak berfungsi, semuanya menjadi sekedar mata kepala yang melihat benda. Akalnya tumpul, tidak bisa mengantarkan dia semakin mengagumi Allah, dan telinganya pun tidak berfungsi untuk mendengarkan sesuatu yang bisa mendongkrak dan membangkitkan keimanan mereka. Di antara yang akan menjadikan mengancam rusaknya iman kita adalah ini fi'lul ma'asi, ini perbuatan maksiat. Maksiat lambat laun akan menggerogoti hati manusia dan mengantarkan pada kematian hati. Kata Ibnu Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa tarku dzunub hayatul qulub. Aku lihat, aku perhatikan dosa itu akan mematikan hati manusia, dan meninggalkan dosa adalah kehidupan hati manusia. Kemudian di antara yang akan mengancam atau di antara yang mengancam iman kita adalah ini mengikuti nafsul amarah bisu, mengikuti nafsu yang senantiasa, yang sering cenderung memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sangat memerintahkan manusia kepada keburukan. Nafsu kita, kata para ulama, seperti ini anak kuda. Kalau anak kuda ini dilatih oleh pelatih yang handal, berpengetahuan, ahlinya, dan dia sabar dalam melatih anak kuda tersebut, maka pertumbuhannya nanti akan memuaskan pemiliknya. Tapi kalau dia tidak dilatih, atau dilatih tapi oleh orang yang tidak berilmu, tidak punya ilmu tentang bagaimana mendidik jiwa dengan benar, atau dia berilmu tetapi dia tidak sabar dalam mendidik atau dalam melatih anak kuda ini, maka nanti akan mengecewakan pemiliknya. Intinya, jiwa kita perlu pendidikan, perlu ini tarbiyah, perlu terus dididik untuk diarahkan sampai tumbuh berkembang menjadi jiwa yang betul-betul bisa menyenangkan, memuaskan ini pemiliknya. Di antara yang mengancam keimanan kita al-asbab al-kharijiyah, di antaranya adalah yang pertama adalah fitnah dunia, fitnah dunia, yang Nabi telah ingatkan dalam banyak hadisnya, fattaqud dunya, ini takutlah Anda dengan fitnah dunia. Dan sungguhnya yang banyak menghancurkan agama adalah fitnah dunia. Bahkan kata Nabi, ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsata min khirsil mar'i 'alal mal wa syarafi litini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan ini dampaknya terhadap rusaknya agama
dibandingkan dengan orang yang mereka rakus dengan harta dan ambisius atau gila hormat. Dua ini daya rusaknya terhadap agama sangat dahsyat, lebih berbahaya dibandingkan dengan itu serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Di antara yang akan mengancam pula adalah bisikan-bisikan syaitan yang memang sudah tugasnya dan sudah sumpah serapah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. La ukhwiyannahum ajma'in la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tugas syaitan menyesatkan manusia dan menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Syaitan akan mendatangi dari segala arah untuk menyesatkan manusia. Bisikan syaitan, syahwat dan syubhat. Tetapi sungguhnya makar syaitan dahsyatnya kayak apapun adalah dhaif, lemah. Seandainya hati manusia dia bergantung dan bersandar kepada Allah SWT. Syaitan sungguhnya tidak memiliki kekuasaan untuk menyesatkan manusia kecuali sekedar bisikan-bisikan kepada manusia. Dan diantara yang akan mengancam hancurnya iman kita adalah corona usu, teman-teman yang buruk, teman-teman yang akan menyeret kita kepada keburukan. Sebagaimana kata pepatah, as-sahib sahib. Teman itu menuntun, kalau nggak nuntun ke neraka, nuntun ke surga. Maka kata Nabi agar kita senantiasa betul-betul jeli dalam memilih teman dekat kita, karena mereka akan menggiring atau menuntun kita, menyeret kita. Yang kalau teman kita baik akan menuntun kepada kebaikan, tapi kalau teman kita rusak maka akan rusak pula kita. Dan rusak itu orang pertama yang rusak adalah mereka baik ahlu dunya, ahlu syahwat atau ahlu syubhat. Dua-duanya adalah orang yang mereka ini rusak. Khotibillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan singkat ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menjaga ini keimanan kita, karena inilah hal yang paling indah yang menjadikan hidup kita menjadi jannatul dunya adalah keimanan. Sehingga Syekhul Islam mengatakan inna fid dunya jannatan, di dunia itu ada surga. Wa man lam yadkhul wa man lam yurha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan surga akhirat. Dan surga dunia hanya bisa diwujudkan dengan terwujudnya keimanan dalam hati kita. Dan itulah Nabi minta kepada Allah, Allahumma zayyina bizinatil iman, yang akan membuat kehidupan kita menjadi menyaman dan ini merasa tenang, karena dengan iman kita akan senantiasa bersandar, bergantung kepada Allah, dan itu yang akan membuat hidup kita menjadi hidup yang paling tenang, paling nyaman bersama dengan Allah SWT. Demikian kan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.